Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatad din hafizakumullah. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kumpulnya kita ini insya Allah menjadi mudahnya nanti kumpul kita lagi di surga Allah Rabbul Alamin. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Yang sehat selalu diberi kesehatan, amin ya Rabbul Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, ada satu ayat yang pada siang hari ini coba kita tadabburin, kita renungin, yaitu surat Al-Hajj ayat 32. Nanti bisa dicek. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu perintah-perintah Allah itu harus dijalankan, harus dimuliakan, harus diagungkan, harus dihormati. Wa man yu'azzim, dan barang siapa yang mengagung-agungkan, yang memuliakan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu pasti lahir dari jiwa yang bertakwa. Karena memang hanya orang yang bertakwa, Pak Ibu, yang mampu bisa mengekspresikan kebahagiaannya, kebanggaannya dengan syiar agama Allah. Kalau orang yang tidak bertakwa, yang terjadi pengejekan, penghinaan terhadap syiar-syiar agama Allah. Apa itu syiar, Pak? Syiar beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau syiar dalam bahasa Indonesia itu siaran. Ayo kita siarkan. Nah, siarkan itu siarkan, Pak. Disiarkan, disebarkan. Itu berbeda dengan dalam bahasa Al-Quran. Syiar pakai shin besar, ain, alif, ra, itu jamak setara dengan jamaknya syair dalam Al-Quran yang tadi saya baca. Jamak dari kata syairah, artinya apa? Tanda. Jadi syiar itu artinya tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang telah diciptakan oleh Allah untuk umat manusia. Artinya apa syiar itu? Syiar itu segala sesuatu yang dijadikan tanda untuk ketaatan kepada Allah, itu disebut syiar. Apapun, segala sesuatu yang itu sama Allah dijadikan tanda, media untuk mendekatkan diri hambanya kepada Allah, itu disebut dengan apa? Syiar. Kata para ulama, itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah kategori syiar ibadah. Artinya apa? Segala sesuatu yang terkait dengan gerakan, apa saja, Pak? Seperti contoh sholat, itu tanda kan, Pak? Sholat itu kan dimulai dari tanda apa? Takbiratul ihram, diakhiri dengan tanda apa? Salam, itu tanda semua. Tapi karena tanda itu dibuat sama Allah untuk ibadah kepadanya, maka itu disebut apa? Syiar. Nggak boleh diremehin, nggak boleh digajikan guyonan. Bapak duduk iftiros, itu duduk sehat, Pak. Iftiros itu, Pak. Iftiros itu macam-macam. Iftiros itu ada 2 macam. Iftiros itu ada pantat mendudukin telapak kaki kita, dan itu dipakai oleh yoga. Orang yoga itu, orang-orang pesilat itu kalau duduk itu duduk iftiros, itu duduk sehat. Tapi bedanya duduk yoga itu sama duduk iftiros sholat, bedanya di mana? Duduk iftiros sholat itu sama Allah dijadikan tanda untuk ibadah, maka itu syiar. Sedangkan yang di yoga meskipun podo itu bukan syiar, sama-sama duduknya, sama-sama simbolnya. Itu namanya syiar, Pak. Jadi syiar itu segala sesuatu yang dijadikan tanda untuk taat kepada Allah, itu disebut apa? Syiar. Kategori pertama ibadah. Ibadah itu semuanya full dengan tanda, Pak. Full dengan simbol, ya enggak? Termasuk ibadah haji. Itu simbol itu.
muterin Ka'bah itu kan simbol semua, itu tanda semua. Tapi karena itu sudah ketetapan dari Allah Rabbul Alamin, maka itu disebut syiar, masuk kategori wa man yu'azzim sa'irallah. Kita harus agungkan, itu nggak boleh kita remehin. Itu yang kategori pertama. Kategori kedua itu adalah tempat, Pak. Tempat kalau itu dijadikan tanda sama Allah sebagai bentuk media ketaatan kepada Allah, itu jadi syiar. Contohnya apa? Masjid. Masjid itu syiar, Pak. Nggak boleh ngeremehin. Makanya orang mengotori masjid itu kan termasuk bagian yang tidak menghormati masjid. Maka sampai kalau misalnya umbel ngapunten ngupil, Pak, ngupil kadang-kadang gitu ya, di masjid ngupil dibuat terus dilapkan di karpetnya. Itu tidak mentakdim, itu karena syiar. Dan masjid yang besar, yang utama, yang pahalanya sampai 100.000 itu adalah Masjidil Haram. Di bawahnya Masjid Nabawi dan di bawahnya lagi Masjidil Aqsa. Semuanya syiar. Itu kategori kedua, tempat. Kategori ketiga, hewan ternak. Semua binatang ternak, kambing, domba, sapi, kerbau, onta, itu kalau dijadikan kurban, kurban itu jadi syiar, Pak. Tapi kambing biasa nggak diniatin kurban, ya tetap kambing, nggak bisa jadi syiar. Bahkan hewan kurban itu semua syiar, nggak boleh diremehin. Mbah-mbah kita, leluhur-leluhur kita dulu kalau berkurban dipacai toh, Pak. Dipacai terus dikai hiasan, itu bagian daripada mentakdim syiar agama Allah berupa hewan kurban. Dan yang kategori keempat Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah time, yaitu waktu. Semua waktu yang sama Allah dijadikan media ketaatan kepada Allah, maka waktu itu jadi syiar. Termasuk Jumat. Itu Jumat itu Syaidul Ayyam. Itu termasuk syiar. Bulan, Pak. Nah, ini saya ingin bahas tentang Rajab ini. Jadi nanti arahan saya langsung ke Rajab. Bulan itu 12 bulan yang dimiliki oleh Allah. Ada 6 bulan yang sama Allah dijadikan syiar. Ada 6 bulan, jadi separuh tahun itu syiar, Pak, bulan-bulan itu. Separuh yang lain bukan bulan-bulan syiar. Apa bulan separuh tahun itu bulan-bulan syiar? Itu ada 6 bulan. 5 bulan itu diabadikan di dalam Al-Quran, tapi hanya 1 yang disebut namanya, Pak. 4 tidak disebut. Ada 1 yang tidak diabadikan dalam Al-Quran, tapi selalu disebut-sebut sama Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya. Jadi total 6 bulan. Yang 4 bulan ini yang kita sebut bulan-bulan haram. Dalam surat Al-Maidah ayat 36, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan. Nanti disebut sama Nabi, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan yang kelima disebut namanya sama Allah, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, dan seterusnya. Satu-satunya nama bulan yang disebut di Al-Qur'an Ramadan. Dan ada bulan yang lain, Pak, yang enggak disebut di dalam Al-Qur'an, enggak disebut-sebut sebagai bulan suci. Tapi Nabi selalu nyebut, bahkan Nabi mengklaim sebagai bulan beliau. Bulan apa itu? Sya'ban. Sampai Nabi itu ngulang-ulang Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Sehingga total ada 6 bulan. Saya nggak bahas semuanya. Yang ingin saya bahas, di antara yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 bulan yang haram, dan di antara 4 bulan yang haram adalah Rajab. Jadi Rajab itu termasuk syiar agama Allah, kategori apa? Time, waktu. Nggak boleh kita remehin, Pak. Kenapa saya ingin bicara tentang Rajab? Karena di Gen Z, Pak, generasi Z, itu Rajab itu sudah lewat tuh, kalau nggak diiling, ya toh. Kalau nggak ada pengajian kayak ini kan Rajab udah lewat, Pak. Sekalipun kemudian mengenai awal Rajab terjadi perbedaan. NU menyatakan hari ini masuk tanggal berapa ini hari ini? Masuk tanggal 4, Pak. Tanggal 3. Kalau Muhammadiyah itu tanggal 4 hari ini. Terjadi perbedaan, dan itu nanti akan berefek pada perbedaan awal Ramadan. Di awal Ramadan insya Allah dipastikan terjadi perbedaan. Tapi alhamdulillah Syawalnya atau awal 1 Syawal itu sama insya Allah. Biasanya nek lebaran itu podo, Pak, gak ribut. Sing susah itu nek lebarannya beda. Ini saudaraku, Rajab ini termasuk bulan yang haram. Apa itu haram? Haram itu terlarang. Jadi bulan yang banyak larangan, Pak. Karena itu Rajab termasuk Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, masuk bulan-bulan hurum yang Allah sebut itu sebagai bulan yang dimuliakan, yang masuk kategori syiar, nggak boleh kita remehin.
Pertanyaannya, gimana cara kita memuliakan bulan Rajab? Satu Pak, nih, ini maksimal khutbah 10 menit ini untuk semua. Khutbah Jumat. Ini kasih tahu dong nih khutbah Jumat itu. Saya jadi nggak konsentrasi dari tadi itu Pak. 10 menit ini saya percepat udah, saya cepetin itu kan. 10 menit. Oh, bukan untuk saya nih ya. Berarti ini 1 jam ini ya. Oke, siap. Baik, berarti saya ini pelan-pelan ya. Dari tadi itu saya kesusu Pak, ngelihat 10 menit, maksimal khutbah 10 menit. Oke, saya salah baca berarti. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai bagian memuliakan Rajab, Pak? Yang pertama nih, fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu At-Taubah 36. Jangan sekali-kali berbuat dosa di bulan-bulan haram. Termasuk bulan haram bulan apa? Rajab. Ayo, Pak. Gak boleh melakukan dosa di bulan Rajab. Loh, berarti di luar Rajab oleh Pak Ustaz. Nah, itu yang keliru paham. Bapak tahu nggak? Ibnu Abbas itu hijrah loh Pak, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu meninggalkan tanah haram dan beliau wafat di tanah halal. Kan ada tanah haram, ada Masjidil Haram, ada bulan-bulan haram kan? Ya, itu artinya tanah terlarang. Bulan haram ya bulan terlarang untuk berbuat dosa. Ibnu Abbas berbeda pikiran sama kita Pak. Kalau kita ke tanah haram, pikiran kita apa? Ingin amal soleh sing kuat tahan itu. Ingin amal soleh sing banyak. Karena di tanah haram lebih-lebih di Masjidil Haram 100.000 Pak. Itu kalau kita Pak. Beda sama Ibnu Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas mikirnya bukan di tanah haram itu bisa beramal soleh, tapi mikirnya Abdullah bin Abbas di tanah haram itu bisa beramal tolah-toleh. Artinya, ngerti nggak tolah-toleh itu maksudnya? Maksiat. Ibnu Abbas mikirnya ketakutan berbuat maksiat di tanah haram. Sedangkan kalau kita ke tanah haram, pikiran kita tuh apa? Nek belonjo loh Pak, nek belonjo. Apa? Banyak cari pahala. Ini kita beda. Kenapa begitu? Ibnu Abbas itu cerdas menurut saya. Makanya Ibnu Abbas itu pindah, hijrah dari Mekah ke Taif. Taif itu sekitar 90 km ke arah selatan dari kota Mekah. Pindah, kenapa pindah? Yaitu pikirannya Abdullah bin Abbas, iki tanah haram nang Mekah ini. Aku khawatir nek ngelakoni dosa iku berlipat-lipat. Takutnya di situ. Kalau kita kan enggak Pak, nek di tanah haram bayangan kita amal solehnya yang berlipat-lipat. Gak mikir kayak emak-emak Pak kemarin haji Pak. Wah, kebetulan hajinya itu 0 meter. Dari hotel ke Masjidil Haram 0 meter Pak. Ya ini VIP soalnya. Wah, berdua dia datang ke Masjidil Haram berdua. Mari sholat suruk Pak, mau balik mau sarapan, nampi sajadah, ngobrol sama konco sebelah. Jeng Siti kok gak ketok sholat? Iya, padahal yo bayar yo larang, kok ngomong sholatin nang kamar, yo gak mikir wong koyo ngono. Wah, jadi ngopo ngerasani Pak. Lah ngerasani itu loh, dosane 100.000 kali lipat. Itu yang nggak dipikir, yang dipikir oleh Abdullah bin Abbas itu. Makanya Abdullah bin Abbas nggak berani lama-lama berada di tanah haram. Kalau kita Pak, wah kepingin berlama-lama di tanah haram karena apa? Mendulang apa? Menabung apa paha? Nah sama di bulan haram ini justru mulai tanggal 1 Rajab kemarin, baik yang dimulai hari Ahad ya, maupun yang mulai tanggal 1-nya itu hari Senin, itu mestinya mencanangkan diri sebagaimana At-Taubah 36, fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat apa? Zalim, dalam hal ini berbuat dosa di bulan haram. Ya saudaraku, biasanya kan kalau kita ini wedi maksiat itu nek poso to Pak ya. Nek bulan poso ya rasa-rasan poso iki, poso Ramadan gitu. Sebenarnya kata para ulama itu dimulai ngomong kayak ngono itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu sudah jaga mulut, jaga mata, jaga yang lain Pak. Ini Rajab gitu. Kenapa? Di bulan Rajab itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, itu syahrul lil zar'i. Itu adalah bulan untuk mulai menanam Pak.
Dan ini jeneng menanam kan mesti menyingkirkan kotor-kotoran, menyingkirkan tanaman yang mengganggu, dibersihkan Pak. Nah sama, Rajab ini bulan kita membersihkan diri dari perbuatan maksiat, dilatih. Nah pertanyaannya, yang paling efektif melatih diri untuk tidak berbuat maksiat di bulan Rajab apa? Nah yang kedua Pak, puasa. Jadi ngapunten mungkin di medsos ya, pokoknya setiap mlebu bulan Rajab Pak, di medsos ruame antara yang membid'ahkan puasa Rajab maupun yang tidak. Dan saya juga bingung kadang-kadang sama teman-teman saya sendiri itu ketika mengatakan puasa Rajab itu bid'ah, nggak dicontohkan oleh Nabi misalnya Pak ya. Saya itu sering mengatakan, terus nek bid'ah hukumnya apa ngono lho. Karena bid'ah itu bukan hukum Pak, bid'ah itu keadaan. Ngerti nggih? Halo, ini masih hidup ya semua ini ya. Ini memang jam-jam kritis Pak. Jadi memang ya ngantuk dan sebagainya. Ojo diajak kakek mikir. Jadi bid'ah itu Pak, itu keadaan. Hukumnya beda sendiri. Seringkali misalnya, oh ini bid'ah, saya kejar. Oke, itu bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Tidak dikerjakan di zaman Nabi, itu dikerjakan oleh sekarang. Kan itu namanya bid'ah. Nah terus status hukumnya itu apa? Lah hukum kan ono 5. Haram, wajib, makruh, sunnah, mubah. Sing ndi? Kelambi, batik, bid'ah Pak. Tapi hukumnya apa? Kan begitu Pak. Ya hukumnya oleh. Nah ngono loh maksudku. Sekarang puasa Rajab bid'ah karena Nabi nggak ngerjain. Oke, setuju, itu bid'ah misal. Terus hukumnya apa? Gak wani Pak. Karena nggak mungkin dia mengatakan puasa itu hukumnya haram. Gimana ada puasa hukumnya haram Pak? Ada puasa hukumnya haram. Kalau puasa itu mungkin niatnya dalam rangka untuk pamer, wis jadi haram itu kan. Itu pun para ulama menyatakan makruh, tidak sampai tingkat haram. So saudaraku, terjadi perdebatan memang. Tapi bapak-bapak, yang terpenting ya kembali kepada keyakinan kita. Karena perlu diketahui bahwa semua apa yang telah diucapkan oleh para ulama tentang puasa Rajab itu ada dalilnya. Cuman dalil itu ada 2 macam Pak. Ada dalil khusus dan ada dalil apa? Umum. Mungkin dalil khusus saya setuju dengan teman-teman Salafi. Nabi memerintahkan puasa Rajab itu tidak ada Pak. Tapi Nabi pernah puasa Rajab ada. Cuma dari lisan Nabi tidak ada kata-kata puasa Rajab. Itu memang begitu. Dan yang namanya dalil itu kan nggak harus perintah. Tapi perilaku Nabi itu juga bisa menjadi dalil. Perilaku sahabat juga bisa menjadi dalil. Dan itu yang disebut dalil umum. Karena suatu saat dalam riwayat Abu Dawud disebutkan ada seorang sahabat namanya Mujibah Al-Bahili itu ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dan udah ngobrol-ngobrol setelah itu berpisah. Setahun kemudian ketemu lagi sama Nabi. Terus sahabatnya Al-Bahili ini ngomong ini, "Ata'rifuni ya Rasulullah?" Nabi masih ingat saya enggak ini? "Man antah," kata Nabi. "Lu sapa awakmu?" "Loh, saya yang Bahili ya Rasulullah. Saya Al-Bahili ya Rasulullah, yang pernah ketemu jenengan setahun yang lalu." Apa kata Nabi? "Loh, awakmu kok kuru saiki gitu loh. Tahun yang lalu kayak seger, gede awakmu, sekarang kok kurus gitu kan. Saya pangling sama kamu," gitu bahasanya Pak. Apa kata Al-Bahili? "Ya Rasulullah, setelah berpisah dengan engkau setahun yang lalu itu Nabi, saya selalu berpuasa. Dan itu pun cuma makannya di malam hari, itu waktu buka. Saya juga pernah makan sama sekali poso." Apa kata Nabi? "Lima adzabta nafsak." Kenapa kamu menyiksa dirimu, Al-Bahili? Kenapa kamu nggak berpuasa Ramadan? Nek kepingin sunnah, tambah ono sebulan 1 hari. Nabi nggak ngomong itu poso apa Pak? Apa kata Al-Bahili? "Wah, aku sih kuat ya Nabi. Ya udah, puasa Ramadan plus sebulan 2 hari. Saya masih kuat ya Nabi." "Ya sudah, gini aja, puasa Ramadan plus sunnahnya tiap bulannya 3 hari, yaitu Ayyamul Bid." Al-Bahili masih nawar, "Zidni ya Rasulullah, tambah ono, aku sih kuat." Maka Nabi baru ngomong apa? "Sum minal hurub sumatruk, sum minal hurub sumatruk, sum minal hurub sumatruk." Ya sudah, puasalah di sebagian bulan-bulan haram. Kalau kamu nggak kuat, tinggalkan. Puasalah di sebagian bulan-bulan haram sampai dulu. Kalau kamu nggak kuat, tinggalkan. Nah sekarang pertanyaannya, puasa di bulan-bulan haram itu bulan apa Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab masuk bulan haram nggak? Masuk. Nah disinilah menjadi dalil umum bahwa puasa Rajab itu oleh, bahkan sunnah Pak. Karena itu ayo saudaraku, kalau kita yakin dengan dalil-dalil yang itu
Imam Asy-Syaukani, ulama-ulama besar Pak, banyak yang kemudian melegalkan tentang puasa sunnah Rajab. Itu pula lah kenapa leluhur-leluhur saya Pak dari Syam Pak, dari Syampang Madura Pak, perbatasan dengan Mekasan. Iku mesti nek Rajab yo poso Pak. Rajab poso, Sa'ban poso, nyambung Ramadan. Cuman ngapunten ya, setelah saya tahu puasa sebulan penuh itu kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memakruhkan, tidak mengharamkan dan nggak menyebut bid'ah, memakruhkan. Kenapa? Khawatir memberatkan satu. Yang kedua, khawatir dianggap podo ambil Ramadan. Ngebleng terus dulu Pak. Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Nabi puasa Sya'ban pun, bapak-bapak, ibu-ibu, itu cuman diletin 2 hari sebelum masuk Ramadan supaya tahu kapan awal Ramadan dan kapan tidak. So dari sini saudaraku, supaya kita bisa dan memiliki kemampuan menjaga diri di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini bulan pembersihan hati, pembersihan jiwa kita untuk menatap Ramadan. Maka yang kedua harus kita lakukan apa? Puasa kalau bisa. Dan kalau nggak kuat, nah gini, yang nggak biasa puasa Senin Kemis di bulan-bulan yang lalu Pak, maka usahakan di bulan Rajab puasa Senin Kemis gitu loh Pak, ditarik ke puasa Senin Kemis. Itu nanti dapat double, ya Senin Kemis dapat pahala, ya Rajabnya dapat pahala. Yang ketiga Pak, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Banyakin amal soleh. Dan yang keempat Pak, terakhir saudaraku ikhwatatina fillah, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Banyakin doa dan tarhib Ramadan. Nah kan kenapa Rasulullah Muhammad SAW awal Rajab Pak, malam itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa, ngapunten, hadisnya memang dhaif, tapi tidak dhaif jiddan. Nah ini kan urusan dungo bebas saja kan. Yang penting nggak maudhu sekalipun Pak. Kalau itu urusan doa nggak ada masalah itu. Urusan doa nggak ada masalah. Cuma nggak boleh ngomong itu dari Nabi gitu kan. Kalau dhaif saudaraku, selama tidak dhaif jiddan dan apalagi berkaitan dengan fadailul a'mal, itu hampir mayoritas ulama membolehkan untuk mengamalkan hadis yang seperti itu. Karena itu kita sering-seringlah berdoa, dan mulai hari ini dan selanjutnya Pak, sisipkan doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, itu sisipkan di antara doa-doa kita mulai hari ini, dan jadikan sebagai prepare untuk tarhib Ramadan. Jadi ulama-ulama dulu tarhib menyambut Ramadan itu Pak, itu sejak bulan Rajab. Beda dengan awake dhewe telung dino baru tarhib telung dino gurung mlebu Ramadan, telung dino tiga hari sebelum Ramadan Pak baru tarhib. Kita kalah Pak sama sirup marjan Pak. Sirup marjan itu loh 3 bulan yang lalu metu iklannya Pak. Kita kalah sama teh botol sosro Pak, itu metu kabeh gitu loh. Masa kita yang pemilik Ramadan itu kan, Ramadan kata Rasulullah Pak, syahrul ummati, yaitu bulan yang umatku kata Nabi. Berarti kan pemilik Ramadan kita. Masa tarhibnya kok baru deket-deket? Mestinya mulai hari-hari ini di bulan Rajab, ayo semangatkan, promosikan Ramadan, amal-amal solehnya, planningnya, ngaji ilmunya kepada keluarga kita mulai bulan-bulan ini, supaya apa? Kita benar-benar punya semangat luar biasa untuk menangi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi berkah oleh Allah di bulan Rajab ini, dan juga diberi berkah nanti di bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita saudaraku ikhwatatina fillah sampai menangi Ramadan yang akan datang dan Ramadan yang lalu. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.